Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menunggu dan menantikan kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih masih ada waktu yang Kau berikan buat kami, untuk kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk anugerah demi anugerah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar tanpa anugerah kami tidak bisa hidup. Tanpa anugerah kami masih hidup di dalam kegelapan. Tanpa anugerah kami jauh dari Engkau. Tanpa anugerah kami masih sesat ya Tuhan. Seperti domba yang terhilang, seperti domba yang sesat. Tetapi karena anugerah, Engkau gembala kami yang baik. Engkau yang mengambil kami, Engkau yang menemukan kami dari semua kesesatan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara, katakan dari hatimu yang murni dengan lembut. Katakan dan ucapkan terima kasih Tuhan. Mari ingat kebaikan. Terima kasih untuk cinta. Bahkan di kala kita paling rendah, tetap pernah meninggalkan kita. Yes Lord. Syukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah. Mungkin beberapa kami belum bisa merasakan kehadiran-Mu, tetapi kami Engkau ada di sini Tuhan. Sedang menanti hati kembali kepadamu. Engkau menantikan beberapa orang yang punya hati yang jauh dari Engkau untuk kembali kepadamu. Sekali lagi ampuni semua dosa kesilapan kami ya Tuhan. Ampuni semua kesalahan kami ya Bapa. Ampuni kekerasan hati kami Tuhan. Ampuni kedegilan hidup kami ya Bapa. Hari ini ya Bapa kami minta terus beri kami lembut. Beri kami roh yang mengerti Tuhan. Beri kami roh yang menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Sehingga berapa lama Engkau beri kami hidup di bumi, maka itu tidak pernah sia-sia Tuhan. Sekali lagi kami rindu Tuhan, beri kami bahkan tarik kedagingan kami destiny kami. Tuhan, hamba berdoa tidak ada kebetulan Tuhan, untuk setiap kami yang berdiri di tempat ini hari ini. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan, di bulan yang baru, bahkan di masa dan musim yang baru. Tuhan, mampukan kami menangkap yang dari-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa mereka yang mungkin tidak ada bersama dengan kami, baik itu karena sakit atau karena apapun itu. Kau lawati mereka satu persatu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar mereka juga mengalami Engkau ya Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Karena hanya dengan kami berjumpa dengan Engkau, itu akan membawa sebuah perubahan hidup. Ya Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Engkau yang membawa perubahan hidup. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus bicara, Roh Kudus bicara di tempat ini, sampai ke tingkat pengertian seluruh umat-Mu yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama umat Tuhan katakan amin, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.
Kasih salam kanan kiri saudaraku. Engkau adalah orang yang luar biasa. Amin. Amin. Yes, katakan engkau orang luar biasa. Jadi yang biasa-biasa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan saya berdoa agar setiap kita boleh fokuskan ya, apa yang saya share mungkin tidak semua boleh menangkap, tapi saya berdoa saudara boleh menangkap semua, pasti. Katakan engkau boleh menangkap. Katakan engkau pasti boleh menangkap. Amin. Yes. Saudara, secara kalender Ibrani ya, Anda dan saya kita perlu tahu bahwa pada bulan September akan memasuki yaitu satu kalender tahun baru, saudara. Kalender di Yahudi atau Ibrani itu beza dengan kita. Tetapi saya percaya bahwa kita, karena kita dipanggil sebagai Israel rohani, betul? Kita adalah keturunan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Pasti kita juga harusnya lah ya. Harusnya kita itu mewarisi apa yang pendahulu kita miliki. Kalau mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa, kita juga harus dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Katakan buat jiranmu, itu pasti kamu ya. Dan itu harus terjadi dalam hidupmu. Amin. Wah, gak yakin saudara. Katakan kanan kiri, itu harus terjadi dalam hidupmu. Nah, adalah penting, oleh karena itu saya terdorong untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, untuk kita akan masuk dalam sebuah musim yang baru. Makanya saya berdoa jemaat CST juga harus mengerti. Jangan sampai kita tidak mengerti, karena dengan pengertian saya sangat percaya akan menolong kita banyak hal ya, untuk kita memasuki musim yang baru ya. Saya mau kita lihat kalender Alkitab ya, atau kalender Ibrani itu, bahwa tahun yang baru dimulai September 2025 sampai September 2026 tahun hadapan, mereka itu atau kita secara rohani itu masuk dalam sebuah tahun yang bernomor 5786 ya. Jadi sekali lagi kalender mereka beda dengan kalender yang biasanya. Tetapi kita percaya secara rohani kita juga perlu menangkap. Sebab apa saudara? Apapun yang terjadi kita harus sadari, seluruh kebanyakan ya, semua sistem, semua perekonomian dan segala sesuatu yang di muka bumi ini sebetulnya dipegang oleh orang-orang Ibrani. Betul tak betul? Siapa di sini ada handphone? Saudara boleh angkat tangan. Ya, penemunya orang apa saudara? Ya, jadi kalau seandainya kita tidak mengerti bagaimana mereka itu sebetulnya bergerak dalam musim juga, kita bukan hanya asal menerima, tetapi kita harus menangkap betapa intelijennya, betapa smartnya mereka, sekalipun ya, tanda kutip, bahwa masih beberapa mereka juga masih ramai, mereka masih belum menerima Yesus secara pribadi. Tapi mereka menghargai 5 kitab pertama Pentatuk, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang namanya 5 kitab ini mereka ikuti. Makanya mereka juga mengikuti semua perintah-perintah di Alkitab. Dan mereka sangat serius untuk mengikuti perintah di Alkitab. Nah, oke, sekali lagi ya. Mari kita perhatikan. Saya tidak tapi saya berdoa saudara tangkap sesuatu. Oke, so pada tahun atau musim yang baru ini, pada tahun Ibrani akan masuk pada angka 5786. Boleh next ya. Kalau tahun ini atau tahun 2025 ya, atau tahun yang kita masih jalani September sampai saat ini, itu dikatakan sebagai tahun P. Kita sudah belajar ya, pada tahun lalu kami sudah ajarkan itu, yaitu tahun 5785 itu dengan kata atau huruf Ibrani dia PH. PH itu punya makna. P itu punya makna ya, bentuknya kalau Ibrani saudara bacanya dari kanan ke kiri ya. Kalau kita
hurufnya setiap kalimat pasti baca dari kiri ke kanan ya. Jadi saya mau saudara paham bahwa kalau kitab Ibrani bacanya dari kanan ke kiri. Dia hampir mirip dengan kitab apa? Arab dan beberapa ya. Bahkan di beberapa kami di Toba juga cara membaca dari kanan ke kiri ya. Dan saudara, saya mau kita sama-sama menangkap. Saudara perhatikan, tahun memasuki tahun 2000 itu tahun P. Tahun P itu tahun apa? Tahun kalau saudara lihat bentuknya, bentuk mulut. Jadi di tahun 2000 lebih, bahkan sampai nanti ya, ini adalah tahun di mana kita harus ingat betapa berkuasanya mulut. Yang pertama jelas mulut Tuhan, tapi yang kedua yaitu mulut kita. Sebab Tuhan sudah menghembuskan nafas di Kejadian pasal 1 penciptaan agar manusia itu hidup. Betul saudara? Ada amin? Kalau manusia nggak dihembusin nafas Tuhan, hidup atau tidak? Makanya kalau orang mati, dia menghembuskan nafas atau menghabisi nafas? Nafasnya habis. Dan orang akan testing ya. Dari hidung, dari nadi, maka orang berkata, nggak ada nafas lagi. Berarti sudah kalau kita masih bernafas, kita hidup. Saudara hidup, amin? Ada amin? Macam ada berapa nggak yakin? Pas semacam nggak tahu. Saya sudah duduk di sini ya, hidup lah ya. Tapi saya mau kita sama-sama sadar, saudara. Sebab apa? Ketika kita ada di rumah Tuhan dengar firman, saya tahu ini tidak mudah. Bahkan saya itu bergumul juga untuk berdoa untuk menyampaikan ini. Sebab apa? Karena ini tidak mau banyak orang mengerti ya. Jadi oke, sekali lagi tanamkan ini ya. Saudara perhatikan huruf P, dia bentuk apa? Ingat, jadi tadi saya sudah jelaskan, kita harus hari-hari ini dengar suara Tuhan. Kita harus dengar firman dari mulut Tuhan. Ada amin? Sebab semakin hari Alkitab bahkan berkata hidup semakin sukar. Kita semua sepakat itu, amin? Jadi jangan bertanya lagi, kok hidup saya makin sukar ya? Nggak usah tanya saudara, kenapa? Karena biblical, memang Tuhan sudah bagi tahu kanan kiri, itu memang sudah tertulis bah. Jadi jangan terkejut ya. Makanya kita disuruh berjaga-jaga. Oke, P, yang pertama mulut Tuhan, yang kedua mulut kita. Makanya karena Tuhan berkata aku menghembuskan nafasku, berarti Tuhan berkata rohku ada padamu. Saudara, saya bertanya, siapa yang percaya ada roh Tuhan dalam hidupmu? Amin. Amin. Maka Alkitab itu ya dan amin. Karena 1 Korintus berkata tubuhmu adalah bait apa? Bait Allah. Bait siapa? Allah. Bait Roh Kudus. Amin. Roh Allah ada pada kita. Saudara yakin? Amin. Kita adalah roh Tuhan. Amin. Ada roh Tuhan buat kita. Amin. Amin. Maka saya percaya kalau kita semakin sadar, kita akan semakin berhati-hati. Kenapa? Roh Allah ada pada kita. Katakan kanan kiri jiranmu, Roh Kudus ada dalammu. Amin, amin. Kok ada yang nggak yakin saudara? Ayolah cakap, katakan Roh Kudus ada padamu. Amin. Terlepas dari apapun, tapi ini sebuah kebenaran. Roh Allah ada pada kita. Karena roh Allah pada kita, makanya Alkitab juga mengingatkan buat kita, ada kuasa dalam perkataan. Umat Tuhan, kita harus mengerti ini. Makanya hati-hati saat kita berkata-kata. Ketika kita masuk di musim yang baru, yang pertama, hati-hati saat kita berkata-kata. Karena kata-kata kita itu adalah doa kita. Amin. Karena apa yang kau perkatakan, Amsal berkata hidup dan mati dikuasai oleh siapa? Menggemakannya akan makan apa? Buahnya. Siapa di sini mau makan buah busuk? Tak ada kan? Anda aja beli pasti memilih yang terbaik. Kalau busuk gak akan saya beli. Bahkan penjual saya percaya kalau dia premium dia nggak akan jual yang namanya kebusukan, betul nggak? Buah yang terbaik.
Satu kali saya pergi ke satu tempat ya, daerah macam saudara tengok tahu lah ya, grocery yang agak premium ya. Mereka kalau punya quality baik buah, baik sayur, wah itu yang fresh, bahkan yang besar-besar. Yang mungkin saudara jarang lihat itu ada di daerah-daerah yang murah meriah. Makanya harganya mahal juga. Nah, satu hal mari kita mulai ingat, sadar, katakan kanan kiri, sadar. Sadar saudaraku. Ada dalam perkataan kita. Ada amin? Ada amin? Siapa yang hari-hari ini lupa, izinkan Roh Kudus ingatkan. Dan kalau diingatkan Roh Kudus, buka hatimu. Tuhan mengingatkan ada kuasa dalam perkataan. P, bicara mulut. Jadi hati-hati apa yang keluar dari mulut kita. Bahkan saya sangat mendorong ya, Anda yang termasuk dalam orang-orang umat Tuhan yang Anda sudah ditebus darah Yesus, Anda sudah dibaptis, Anda sudah ikut Tuhan secara khusus, sudah dibimbing Tuhan, diajar bagaimana menyembah, bagaimana berdoa. Ada saatnya saudara, sejujurnya saya mau berkata, jangan pernah malulah berdoa. Ada amin? Jangan malu menyembah. Ada amin? Karena saya sering melihat, maaf kata saya tidak bicara mengenai gereja, tetapi kalau ada Roh Allah di dalam dirimu, engkau tidak akan tahan diam saja. Itu Roh Kudus bekerja. Hati-hati. Mari kita belajar buka hati. Ayo kita koreksi. Ada apa di dalam diri kita? Saya berdoa sekali lagi. Mari kita roh yang lemah lembut. Untuk apa? Kita mengalami breakthrough. Ada breakthrough. Katakan breakthrough. Breakthrough itu sesuatu yang harus di break. Betul nggak? Kalau sesuatu itu nggak pernah berubah, berarti nggak ada break dalam hidup saudara. Ya, ayo kita mulai berubah. Bahkan salah satu bahagian di mana kalau anda sudah lahir baru, gereja Pentakosta karismatik, jangan sampai anda tidak tahu menyembah. Ada amin? Bahkan anda harus hari-hari ini dibaptis Roh Kudus. Karena Alkitab mencatat Roh Kudus itu meterai yang membezakan kita di akhir zaman. P, ya, hati-hati. Yang kedua, di tahun ini atau tahun 2025 itu adalah PH, ya. H itu bentuknya macam rumah. Saya sudah jelaskan, kita akan masuk pada tahun bulan ini, yaitu tahun namanya P Vav. Vav itu bentuknya macam paku, saudara. Ada sesuatu yang tajam yang akan menancap. Oke, next. Nah, next. Boleh buka saja. Oke, buka. Oke, so ini ada satu seperti apa? Ada sesuatu yang menancap. Vav itu bicara mengenai apa? Patok. Ya, sebab apa? Karena angka Ibrani atau huruf Ibrani itu unik, saudara. Huruf Ibrani itu selalu penuh dengan makna. Jadi ketika kenapa saudara jangan terkejut ya, ada banyak kode-kode ya yang dibuat itu sebenarnya kayak barcode segala sesuatu, itu sebenarnya berasal dari orang mana? Orang Yahudi, saudara. Kita diajari numerik, angka-angka yang sejujurnya nggak semua orang bisa untuk mengikutinya. Gitu loh. Saya pribadi, saya itu sangat bekerja keras kalau sudah bicara angka. Saya dalam bahasa dalam hal angka saya harus memfokuskan. Kenapa? Karena saya tahu itu bukan kekuatan saya. Tetapi tidak ada yang susah kalau kita mau belajar. Tapi saya mau berkata, orang Yahudi makanya punya kelebihan penguasa keuangan di dunia. Mereka punya kekuatan sekali dalam hal numerik, bilangan, angka. Makanya segala sesuatu itu punya angka, saudara. Barcode itu nggak nampak, tapi ada angka. Betul nggak? Semua hal-hal yang sebenarnya terselubung. Kenapa? Karena gaya hidup mereka memang seperti itu. Sama dengan huruf mereka. Huruf mereka, huruf Vav, itu seperti apa? Patok, saudara. Dan itu bicara apa? Sebuah connection, sebuah hubungan. Kalau dipatok itu bicara mengenai hubungan antara sorga dengan bumi.
Ada sebuah hubungan, oke boleh next ya, saya cepat saja. Di tahun ini kita fokus dan perhatikan yaitu apa? Sebuah bicara mengenai hubungan, connected, ya. Dengan siapa kamu terhubung? Klik. Dengan siapa? Who are you connected with? Dengan siapa engkau terhubung mempengaruhi sekali di tahun ini. Sekali lagi balik yaitu next, klik. Mengenai apa? Vav, ya. Di tahun ini itu bicara seperti tadi saya katakan patok, itu bicara mengenai sebuah tahun koneksi ilahi. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh. Apanya dibuat pancang dengan kokoh? Patokmu. Ini bicara bagaimana orang kalau dia membuat tenda. Ya, dalam beberapa hari yang lalu kita baru retreat ya di daerah orang asli ya, dan kita lihat ada beberapa mereka bawa camp besar-besar. Wow, cantik ya. Dan saya percaya camp itu besar, makin berat, betul nggak? Makin berat bebannya, harus makin kuat patoknya. Setuju saudara? Sama saudara. Di musim ini, mari perhatikan, ini soalan penting. Mari baca 2, 3, klik. Persiapan apa yang perlu dilakukan untuk masuk di musim yang baru? Yang pertama, tadi saya berkata, yaitu apa? Di tahun ini, bahkan sampai ke depan, Anda harus perhatikan dengan saya. Kita harus punya koneksi yang tepat, maka ending kita tepat. Amin. Kalau kita punya koneksi tepat, ending kita tepat. Semalam di doa pagi ya, saya juga menyentuh ini. Bagaimana setiap kita berkoneksi dengan siapa, Anda terhubung dengan siapa, itu mempengaruhi destinimu. Dengan siapa engkau terhubung, dengan siapa engkau bergaul, itu sangat mempengaruhi. Sejujurnya, bahkan mempengaruhi hasil ending hidup kita. Kita belajar dari satu kisah, yaitu Abraham dan Lot. Ya, hari itu namanya masih Abram, belum tadi. Abram dan Lot. Mari semua buka kitab Kejadian. Anda buka saja. Sudah? Ada bawa Alkitab semua ya? Hari-hari terakhir ini high tech ya, handphone. Saya berdoa di rumah pun saudara tetap baca Alkitab. Amin. Tapi memang sangat menjapar lah kalau handphone ini ya. Oke, sudah. Kisah 13. Saudara perhatikan di ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 2, 3. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Saudara, Abram ini punya yang namanya dikatakan pribadi yang sangat kaya. Bahkan dia punya banyak ternak, dia punya perak dan emas. Dan hari itu dalam anugerah, Lot, saya tanya, Lot ini siapakah, dari hubungan apa dengan Abraham? Siapa Abraham? Lot itu adalah anak buah Abram. Hari itu Lot anak buah Abram. Ketika Abram disuruh keluar dari tanahnya Ur Kasdi, Lot pun mengikuti. Bapaknya Abram juga mengikuti. Tapi bapaknya Abram sudah meninggal. Tapi hari itu tinggal Abram dan Lot. Dan ketika mereka atau Lot mengikuti Abram, maka saudara, Anda dan saya akan baca. Anda baca di rumah, karena ini panjang kisahnya. Ketika Lot mengikuti Abram, maka apa yang terjadi? Yaitu Lot pun memiliki ada banyak yang namanya harta benda. Apa? Karena dia ikut Abram. Jadi Abram punya sesuatu, pasti dia bagi kepada Lot. Sebab apa? Ada koneksi, hubungan. Maka yang terbaik dari hidup Abram menjadi bahagian hidupnya si Lot. Maka apapun yang Abram makan, si Lot juga makan. Disitulah betapa pentingnya harus punya koneksi yang tepat. Nah, sekarang renungkan.
Hari-hari ini dengan siapakah engkau terkoneksi? Apakah orang itu tepat? Engkau bergaul dengan orang yang tepat, yang membuat engkau naik, makin naik, dan semakin naik? Atau membuat engkau makin turun, turun, dan semakin turun? Mari ya, sama-sama kita evaluasi ketika kita mendengar firman ini. Nah, tapi satu kali saudara, melalui kisah Abram, ada satu masa di mana hari itu Abram dan Lot semakin kaya, semakin banyak ternak, sehingga hambanya Lot dan hambanya Abram bergaduh. Ketika ada pergaduhan, maka Abram berkata, lebih bagus kita memisahkan diri. Sebab apa? Karena kita sudah punya harta terlalu banyak. Nah, akhirnya apa saudara? Abram menyuruh Lot memilih. Ini dia. Di dalam sebuah hubungan, dalam perjalanan hidup kita, hati-hati dengan pilihan kita. Mari kita perhatikan. Next ya, Kejadian 13. Kita masuklah dengan cepat ayat 10 dan 11. Mari baca sama-sama. 2, 3. Lalu Lot seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu dan mereka berpisah. Saudara perhatikan ayat 10. Ayat ini memberikan penjelasan cara bagaimana Lot membuat sebuah pilihan. Ayat ini berkata Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya. Itu Abram menyuruh Lot, pilih Lot, kamu mau ke kanan atau mau ke kiri? Kalau engkau pilih kiri, aku akan ke kanan. Abram sangat humble, dia bagi Lot memilih duluan saudara. Dan hari itu Lot memakai cara manusia ketika dia membuat pilihan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, ia melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air. Wah, dia tengok, wow, Alkitab bahkan mencatat seperti taman Tuhan, seperti apa saudara? Taman Mesir. Dan di sini Alkitab memberikan satu penekanan. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Apa yang saya mau share? Ketika kita memilih sesuatu dalam hidup ini, ketika kita membuat pilihan, saudara mari hati-hati. Katakan kanan kiri, hati-hati dalam membuat pilihan. Hati-hati. Mari belajar. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana seorang yang punya gaya hidup orang merdeka. Bagaimana? Masih ingat saudara 3 ciri orang yang punya gaya hidup merdeka? Yang pertama, waduh lupa sudah, gugur satu-satu rontok ya. Yang pertama, dia kekekalan. Dia sadar kalau orang yang merdeka, kalau kita dikatakan sudah merdeka, kita nggak ada ikatan apapun. Katakan amin. Amin. Tanya kanan kiri, kau sudah merdeka belum? Sudah, amin. Amin. Kalau kita sudah merdeka, kita sadar kita hidup di bumi sementara. Karena kita hidup di bumi sementara, maka kita punya fokus itu sorga, betul? Nafas yang Tuhan beri, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang Tuhan titipkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Fokus kekekalan. Karena kalau mati tiba-tiba, kita aman. Kita pasti menuju nggak banyak. Saudara di dalam gereja loh, tapi kayak nggak yakin. Tanya kanan kiri jiranmu, kalau mati kau pergi mana? Saudara sejujurnya ya, tiap hari jadikan itu perenungan ya. Gak hanya harus dengar di gereja, tapi itu perenungan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bila-bila Tuhan menjemput kita. Betul tak?
Oleh karena itu jadikan ini perenungan. Kita harus ingat tujuan kekekalan. Yang kedua yaitu apa? Kita harus apa? Orang merdeka? Kita harus terus keluarkan sampai bila? Sampai nanti dijemput Tuhan. Buah roh harus keluar. Kenapa? Karena yang Tuhan mau. Kenapa kita ditebus darah Yesus? Hanya satu. Karena Tuhan mau membentuk manusia serupa, segambar dengan proses. Kenapa harus kita mengalami sebuah penindasan? Kenapa saudara harus mengalami luka? Saudara, kenapa kita perlu melewati hari di mana menyedihkan, kita sakit, kita waduh pokoknya aduh, ya, semua aduh, emosi digoncang, jiwa digoncang. Kenapa saudara? Daging dipotong-potong, betul? Betul nggak? Bukan hanya dagingnya bisa jadi potong ya. Ya, kedagingan kita harus dipotong-potong supaya yang muncul adalah roh. Amin. 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 Karena tujuan Tuhan melepaskan kita, menebus kita hanya satu, supaya kita serupa segambar dengan Dia. Kalau kita diproses ya puluhan tahun nggak berubah, nah itu soalan juga. Ya, tapi saya percaya saudara tahu jawabannya. Makanya kenapa ayat itu jelas kata, maka akan ada sorak-sorai malaikat Tuhan di sorga ketika ada satu orang yang bertobat. Nah ini hati-hati ya, ayatnya jangan salah. Bertobat. Kalau orang sudah Kristen, sudah tentu tak dia bertobat. Halo. Halo. Sudah? Karena ayat itu berkata akan ada malaikat bersorak-sorai di sorga kalau satu orang bertobat. Kalau kita bertobat, malaikat sorak-sorai loh saudara. Nomor satu jelas ketika ada orang dibaptis. Karena baptisan bicara pertobatan, tanda pertobatan. Tetapi maaf kata, perjalanan kekristenan, kalau lepas kita dibaptis dan diberi Tuhan kesempatan masih hidup, nah di situ siap-siap kita akan masuk dalam sekolah salam kanan kiri, selamat masuk sekolah kehidupan. Amin, amin, amin. Katakan, aku lebih dari pemenang. Ayo berdiri sekejap, berdiri. Cari kawan dua-dua orang ya. Cari kawan dua-dua orang. Sudah? Sekarang angkat tangan, kepalkan macam ini ya. Berhadap-hadapan. Oke, katakan buat orang yang ada di hadapanmu. Engkau orang yang lebih dari pemenang. Ayo kuat-kuat. 1, 2, 3. Engkau. Sekarang tanya. Yakin? Tanya dulu. Dengar jawabannya apa? Akan duduk. Saya teringat ya semalam ya kami di doa pagi ya. Sang pembawa pujian itu semangat, lagunya saya suka. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Saya itu tunggu, kenapa kok nggak dikeluarkan jawabannya? Harusnya kan ku jawab ya. Nggak, kok nggak ada ya, dengar terus ya, dengar. Main-main saja ya. Oke, saudara, mari kita kembali. Hari itu si Lot, cara memilihnya, sorry I can say, ini hati-hati. Ini kecenderungan yang sering kali dihadapi orang percaya. Sehingga kita mengalami, maaf kata, bukan kita itu, kita harus sadar ya, bukan semua yang dari Tuhan, semua yang kita alami nih, saudara perhatikan, selalu ada dua. Sesuatu proses terjadi dalam hidup kita itu ada dua. Yang pertama, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, percayalah, engkau dan saya dimampukan. Yang penting apa? Berserah, itu kuncinya. Tapi yang kedua, ada juga proses terjadi dalam hidup kita. Baik itu kerugian, kekecewaan, terluka, sakit, banyak hal. Itu karena apa? Karena kesalahan kita. Nah persoalannya seringkali kita itu digambarkan seperti Lot. Cara Lot memilih itu dia pakai cara ukuran manusia. Dia pakai mata jasmani, betul nggak? Karena di sini ayat ini tidak ada satupun ditulis lepas dia melihat itu seperti taman Tuhan maka Lot berdoa. Nggak ada saudara. Dia langsung memilih. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya.
Saudara yang terkasih, kalau engkau mau ending hidupmu baik, ending hidupmu di dalam anugerah Tuhan yang terbaik, hati-hati dengan apa yang kau pilih. Setiap hari hidup itu memilih, betul? Kita diperhadapkan pada pilihan demi pilihan. Dan sesungguhnya bagaimana kita memilih itu bagaimana apa yang ada di dalam pikiran kita. Hari itu Lot dia memilih dengan cara apa? Dengan cara manusia. Dia lihat bagus, dia seperti taman Tuhan, langsung dia pilih. Dan mereka terpisah. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita tahu endingnya, bahwa kota itu, kota yang dipilih oleh Lot, Sodom dan Gomora, hasilnya terakhir yaitu apa? Dibakar habis-habisan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menemukan sampai yang namanya tingkat standar 10 pun gak ditemukan ada orang benar di kota itu. Makanya kota dihabisi. Dan saudara, ini hal yang sangat ajaib ya. Makanya kenapa hari itu Abram dipanggil sahabat Allah. Dia itu boleh loh diskusi dengan Allah, memohon belas kasihan untuk kota. Kalau 50 Tuhan gak akan kuhabisi. Kalau 40 Tuhan gak ada yang kuhabisi. Saudara, pernah siapa di antara engkau yang punya keluarga masih belum diselamatkan? Bisa gak kau duduk jadi pendoa syafaat untuk keluargamu? Seperti Abram. Hari itu dia udah jauh dari Lot, sudah pisah. Tapi Abram punya hati Bapa. Dia orang yang punya hati Bapa. Dia tidak apa? Dia tidak biarkan biar habislah di situ Lot dengan semua. Tapi dia coba dengan kerendahan hati. Padahal itu zaman perjanjian lama. Allah itu yang luar biasa, maha kudus, maha kuasa, sebetulnya tidak bisa lo jumpa dengan manusia face to face. Bisa mati manusia. Tapi Tuhan punya anugerah atas hidup Abram. Sampai Abram minta 40 Tuhan, gak akan. 30 gak akan, 10 gak akan. Tapi ternyata tidak sampai 10. Dan hari itu Sodom Gomora dibakar habis. Saudara, apakah kita mau hidup seperti Abram atau Lot? Ayo kita belajar. Yaitu apa? Mari jaga koneksi. Amin. Ketika Lot bersama dengan Abram, hidupnya aman. Ketika Lot bersama dengan Abram, apa yang Abram punya, dia juga punya. Saudara, dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau terkoneksi, itu sangat mempengaruhi hidupmu. 1 Korintus 15, jom kita baca sama-sama ya. 3, 2, 3. Janganlah kamu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kita dengar ayat ini pasti berkali-kali, tapi ini memang sangat real. Ketika kita punya pergaulan itu buruk, saya sangat percaya sekudus apapun orang itu pasti kebiasaannya rusak kalau tidak pernah membuat apa? Breakthrough dalam hidupnya. Siapa di sini engkau yang punya? Ya, saya pernah dulu jumpa ya seorang muda. Dia share ke saya, pastor, saya tuh dulu pastor pelayan Tuhan. Wah, saya senang tengoknya, luar biasa. Nampak kok dari wajahnya. Nampak kan pelayan Tuhan wajahnya, amin? Nampak gak saudara? Tengok dulu wajahnya kanan kiri. Kau pelayan Tuhan. Amin? Saya dulu jumpa saudara ya, dulu lah 3-4 tahun yang lalu. Dia berkata, saya dulu pelayan Tuhan pastor. Saya bilang, wow, iya, saya itu melayani dari semua musik pastor, dari keyboard sampai drum. Wow, luar biasa. Saya juga melayani di bagian pujian penyembahan. Saya bilang, very good. Tapi saudara, alhasil dalam berapa tahun ini kami jumpa, dia jauh dari Tuhan. Dia bahkan wajahnya sudah kecil, bukan kecil, kurus, makin agak, pokoknya sangat tak terawat. Sehingga kami tanya, what happened? Ada apa dengan kamu? Dan dia berkata, saya kerja mati-matian karena duit cukup, pastor kirim kampung, pastor begini, sehingga dia tidak pernah pelayanan, tidak pernah gereja. Saudara, saya mau berkata, hati-hati. Alkitab terus mengingatkan, kalau engkau memulai dalam roh, jangan mengakhiri dengan daging. Ada amin? Ada amin? Sekalipun ada kalanya harga yang harus kita bayar mahal. Tapi jaga saudara.
Karena perkara ilahi memang harus dijaga. Karena tiap hari iblis itu digambarkan seperti dalam 1 Korintus, Petrus berkata apa? Seperti singa mengaum. Berapa jam? Setiap hari, setiap saat. Dia akan cari titik kelemahanmu di mana. Dia akan habisi, dia masuk. Ketika engkau sudah habis, maka dia pergi cari mangsa yang lain. Jadi jangan lengah. Saya bahkan bicara Anda pelayan Tuhan, jangan terlalu sombong. Ya, Anda melayani maaf kata di depan, itu bukan hal gampang. Betapa harus banyak yang Anda harus sebetulnya letakkan di mezbah. Semakin kita banyak letakkan di mezbah, itu menjaga kita sebetulnya. Semua kesombongan, semua ego kita, semua apapun lah. Sepertinya, aduh penak lah pastor, beginilah pastor, daging penak tak masalah. Yang penting rohmu menyala-nyala. Ada amin? Ada amin? Karena hari ini kita tidak bisa melihat. Tapi one day, karena Alkitab berkata, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah. Karena jerih payahmu tidak pernah sia-sia ketika engkau bekerja untuk Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kasih high five kanan kiri. Itu pasti kamu bah. Amin? Amsal 13 ayat 20 berkata, kita baca semua, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal? Siapa di sini sudah berteman dengan orang bijak? Amin. Amin. Ya, yang belum is okay, processing, minta hikmat Tuhan. Ya, dengan siapa engkau terkoneksi ini mempengaruhi. Ya, bagaimana engkau terkoneksi, baik itu dalam kalangan gereja, baik dalam kalangan hubungan, baik dalam kalangan tempat kerja, dalam kalangan keluarga, dengan siapa engkau terkoneksi, itu sangat mempengaruhi. Jangan kita seperti Lot, tapi mari kita seperti, nah next, kisah kedua, Ruth. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Ruth, saudara. Ya, saya tidak tulis, Anda baca di kitab Ruth itu dari awal hingga akhir. Tapi saya percaya ini kisah sudah familiar ya. Ruth adalah seorang yang hari itu menikah dengan mertua di mana semua anaknya mati dalam satu musim ya. Mati, kedua anaknya mati, sehingga dua anak mantunya kehilangan suami. Secara manusia, Ruth dan Orpa tidak ada lagi hubungan atau tidak ada lagi ikatan, betul nggak? Maka dia sah, cari laki-laki lain, nggak masalah. Kenapa? Pasangannya sudah mati. Tetapi hari itu Ruth memilih apa? Ketika Naomi berkata, pulanglah Ruth, pulanglah Orpa. Singkat cerita, Ruth berkata, aku tidak mau pulang. Aku akan temani kemana engkau pergi. Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Ini tipe orang yang setianya luar biasa nih. Dia belum tahu siapa destiny Ruth. Sekali lagi saya mohon saudara baca di rumah ya, ini panjang. Kan Anda baca, Anda akan punya. Jadi jangan dengar saja, nanti lupa itu. Dan singkat cerita saudara, hari itu dia ikut kembali ke kampungnya si Naomi ke Bethlehem. Karena hari itu karena ada kelaparan, maka Naomi dan seluruh keluarganya itu keluar dari Bethlehem. Saya pernah khotbahkan ini juga. Makanya ketika kita hadapi masalah, jangan perlu keluar dari Bethlehem. Bethlehem itu bicara apa? Bethlehem bicara rumah roti. Bethlehem bicara apa? The house of the Lord. Bethlehem bicara apa? Bethlehem bicara mengenai hadirat Tuhan. Berarti ketika kita hadapi masalah apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pakai, nah ini nanti yang kedua dengan cepat ya. Jangan pakai cara dunia. Sekalipun saudara susah. Hari itu ketika Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem, tanpa disadari, singkat cerita, Naomi itu punya yang namanya apa ya? Si Boaz itu dia saudara ya. Betul ya? Masih ingat beberapa yang ini? Betul ya Pak itu ya? Saudara ya. Boaz itu di adik ya. Singkat cerita pokoknya relatif dekat. Dan dialah yang harus bisa menebus si Ruth.
Dan saudara, apa yang terjadi dengan adanya hubungan Naomi dengan Boaz, dan akhirnya Ruth menjadi istri dari Boaz, maka apa yang Boaz miliki dimiliki oleh Ruth. Siapa yang tahu Boaz ini orang apa? Orang yang kaya raya. Dia adalah tuan tanah di Bethlehem. Jadi apa yang menjadi berkat Boaz menjadi berkat si Ruth. Dan bukan hanya itu saja, akhirnya Ruth dan Boaz akan menjadi apa saudara? Menjadi pendahulu jalannya Yesus dilahirkan. Sebab Ruth dan Boaz itu adalah kakek nenek Daud. Masih ingat cerita itu? Yes. Saya tengok matanya agak separuh-separuh. Saya harap masih ingat lah ya. Amin. Amin. Tengok kanan kiri. Oh, kayaknya masih ingat. Kamu masih ingat itu. Amin. Masih ingat ya? Amin, amin. Kalau lupa tengok Alkitab. Apa yang saya mau share? Saudara, mari jaga koneksi. Dengan siapa engkau dan saya terhubung di tahun-tahun hadapan, itu penting. Salah satu bahagian bagaimana saudara memilih pasangan hidup. Ada amin? Salam kanan kiri, hati-hati bah. Jangan hanya tengok dari paras luar saja, tapi engkau harus dengar, ya, karena Alkitab berkata bukan yang dilihat oleh mata yang Tuhan pilih, tapi hati. Semua sudah tahu ya? Maka saya titipkan pesan, sebelum engkau ambil sebuah keputusan, belajar berdoa dan bahkan berpuasa. Amin saudara? Amin saudara? Ingat loh saudara, jodoh itu hal yang paling penting dalam hidup. Nomor 2 selepas keselamatan. Karena ada banyak orang awalnya manis, ujungnya pahit. Jadi katakan kanan kiri, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan hati-hati bu ya, yang ibu yang sudah, saudara nggak akan bisa lagi mengubahnya ya saudara. Kalau yang sudah menikah, maka saya sangat menyarankan nasi sudah jadi bubur, makan sekalian. Pasti endingnya yang terbaik, amin. Kalau Anda memulai dalam Tuhan. Yang kedua, dengan cepat, musim yang baru, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu apa? Jangan pakai. Saudara masih ingat patok ya? Patok itu gambaran sesuatu yang ditancap masuk ke dalam. Hari-hari ini kita harus punya hubungan berakar kuat di dalam Tuhan. Dan salah satu bagian ini sangat mempengaruhi lagi juga, yaitu keputusan demi keputusan. Jangan suka ambil jalan pintas. Dengar ini saudara, kita belajar dari kisah Abram dan Hagar. Kalau tadi Abram dan Lot, ini Abram dan Hagar. Saya tanya, siapa Hagar? Angkat tangan. Siapa Hagar? Aduh, nggak mungkin nggak tahu lah, semua tahu kan? Jangan segan lah, jawab ayo. Siapa Hagar? Gundinya Abraham. Gundi ya, dia adalah pembantunya si Sarai. Hari itu mereka dengar pesan dari Tuhan. Sebetulnya Tuhan sudah berkata, engkau akan mengandung, engkau akan punya anak sendiri. Dan Abraham menunggu. Tiap tahun happy birthday to me, happy birthday to me, makin tua, makin apa saudara, mana janji Tuhan nih? Betul janji Tuhan nih? Makin dia nggak mampu, dia akan hampir apa saudara? Datanglah si Sarai. Nah ini hati-hati ya istri-istri, Hawa nih hati-hati ya. Kenapa? Karena ayat yang ke-1-2, perhatikan, ada sendirilah ya. Singkat cerita hari itu si Sarai, Alkitab berkata, ini kok nggak muncul janji Tuhan. Akhirnya Sarai jalan pintas, berkata, Tuhan itu lupa. Ini bahasa saya ya. Dan hari Sarah berkata, ambillah Hagar. Siapa tahu melalui dia engkau bisa kaum Adam, yaitu apa? Jangan asal setuju banyak hal. Sama kejadian ini terjadi di Taman Eden, betul nggak?
Si Hawa makan buah itu, dia cakap, "Ih, sedap lah, kau makan Adam. Matamu makin melihat nanti." Apa yang Adam buat? Makan. Mana kaum Adam? Angkat tangan dulu. Apa yang menjadi kelemahan Adam? Jangan buat hal yang sama. Amin. Amin. Mudah iya saja, mudah setuju saja. Dia nggak didoakan dulu, nggak tanya Tuhan dulu, nggak dipelajari dulu. Iya kan? Nah ini kelemahannya ya. Makanya laki-laki perlu perempuan. Amin perempuan. Amin perempuan. Perempuan dipanggil jadi apa? Penolong, bukan perusak. Amin. Ya, makanya penolong harus jadi penolong yang terlatih. Jangan Anda mencoba menolong tapi Anda nggak terlatih, akhirnya apa? Anda jadi pengacau. Akhirnya jadi seperti apa? Jangan sampai seperti istri bukan Yakub, saya cakap Yakub dilanjutkan. Saya pancing jadi lanjut. Istri Ayub. Ya, jangan seperti istri Ayub. Waktu suaminya diproses Tuhan, waduh ini istri Ayub mengerikan. Disuruhnya pula suaminya mengkhianati Tuhan. Halo kaum Hawa, angkat tangan kaum Hawa. Jadilah penolong yang baik, amin. Amin, amin. Jangan bawa penyesatan. Amin. Ya, kau ini ya, khianatilah. Aduh, ini statua, hina tuh, nggak mungkin, tinggalkan tuh. Waduh, ngeri kali istri Ayub ini ya. Harusnya dia berdoa untuk suaminya. Suaminya kuat dalam penderitaan. Dia nggak dihabisi Tuhan. Itu udah nggak tahu lah ya. Ini dalam Alkitab tidak tercatat ya. Karena waktu Tuhan memberikan double blessing, pembalikan keadaan, ayat Alkitab hanya berkata Ayub memiliki berapa anak? Double blessing ya. Ditambah double blessing. Tengok di rumah nanti saya bahas bagi ini ya. Dikatakan paling cantik di negeri itu. Wow. Anaknya Ayub paling cantik, hartanya paling banyak. Nah, itu adalah dulu diskusi soalan. Itu istri yang sama ya atau istri yang baru? Nah, itu nggak tahu lah ya. Tapi saya mau berdoa, jangan cari jalan pintas. Ada amin? Siapa yang suka shortcut? Wih pastor, ini jauh kali jalannya, menuju ke sini, shortcut lah, ikut jalan sini. Saudara, ya, manusia kita ini sejujurnya ya, ini kedagingan kita. Mari kita minta Roh Kudus, amin. Ya, sama saya juga, semua kita paling suka shortcut, betul nggak? Kita tidak didesain macam apa ya? Kurang didesain, bukan kurang ya. Daging ini didesain itu maunya cepat. Makanya kenapa mie instan lebih hebat pemasaran daripada masak sendiri. Siapa yang di sini shortcut ya? Lapar-lapar, carilah makanlah mie instan. Maggi lebih senang. Ya kan? Murah meriah, cepat lagi. Padahal kita tahu ya, kalau kita terus makan Maggi pun tak sehat. Ya. Tapi itu shortcut. Dan dunia hari-hari ini paling suka shortcut. Betul nggak saudara? Betul nggak? Siapa di sini mau cepat dapat duit banyak? Shortcut. Siapa? Makanya ada banyak, di beberapa negara kita pasti sudah tahu ya. Ada banyaknya yang namanya apa? Kebohongan demi kebohongan, betul? Dia tunjukkan saya kaya raya, ya punya kereta Ferrari, rumah banglo besar. And the end apa saudara? Masuk penjara. Saudara hati-hati di tahun-tahun ini. Jangan suka cari jalan pintas. Amin. 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 Minta kekuatan Roh Kudus. Karena proses terjadi selalu keluar ketika Anda di rumah Anda, di tempat kerja, dalam hidup Anda sehari-hari. Jangan suka shortcut. Nampaknya mungkin Anda lambat. Contohnya seperti ini. Kekristenan saya mau berkata anugerah kalau Tuhan kasih kita kesempatan bisa beribadah. Amin. Hargailah hari Minggu. Amin saudara. Kuduskan hari Minggu. Amin. Waktu dulu di zaman COVID orang menangis. Aduh ibadah ditutup. Gak bisa ibadah.
Tapi ketika Tuhan sudah kasih kesempatan, kenapa kita tidak menghargai? Ya, kita sering kali bahkan menjadikan Tuhan nomor keberapa. Makanya Tuhan itu berkata, hati-hati, engkau menyembah siapa? Karena manusia tidak bisa menyembah dua Tuhan. Engkau menyembah Tuhan atau Mamon? Nah ini, Mamon bicara uang. Dikatakan di mana hartamu berada, di situ. Saudara selama ini pakai uangmu apa? Jangan-jangan hatimu memang bukan untuk Tuhan. Lagu-lagu tadi tuh berat loh saudara. Ya, ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang. Kalau badai datang, kebanyakan orang pasti berserah ke Tuhan, betul nggak? Tapi manusia akan cepat hancur ketika dia banyak duit. Makanya hati-hati, belajar bersyukur untuk hari ini apa yang ada padamu, dan belajar utamakan Tuhan dengan seluruh harta kayamu. Amin. Amin saudara. Kalau engkau belum dibawa Tuhan jadi orang yang kaya, bersyukur. Berarti belum mampu. Nanti tunggu. Kalau mental kita mampu, hati kita mampu. Karena saya percaya Tuhan itu bukan tidak mau memberkati kita berlimpah-limpah. Saudara yakin nggak dia Bapa yang baik? Amin. Apalagi setiap kita kalau udah setia ke Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak berkati. Tetapi kadang itu tadi ada beberapa proses yang sering kali kita harus merenung. Kalau kita masih kekurangan hari ini, kalau kita masih mengalami ada banyak masalah keuangan termasuk hari ini, ada dua perkara, Tuhan izinkan atau kesalahan kita. Hati kita ini benar nggak terima berkat Tuhan? Hati kita benar nggak mengelola? Mari kita belajar saudara, datang ke Tuhan dan izinkan Tuhan membentuk kita. Jangan suka shortcut. Ada amin? Ada amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki musim yang baru. Biar kita benar-benar punya hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Amin saudara.